Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Oke teman-teman, saat ini saya berbahagia sekali karena saya bertemu seseorang yang saya pikir sangat sulit untuk dicari, dan beliau adalah pelaku sejarah nomor 1 ini di unit 6 Tirta Kencana. Jadi saya ingin minta cerita dari beliau, ya sedikit kisah atau sejarah khususnya Desa Tirta Kencana. Beliau adalah KUPT Desa Tirta Kencana dan Sabta Mulia. Oke, beliau adalah Bapak Badrun. Oke, kalau yang generasi dulu barangkali nggak ada yang nggak kenal, tapi yang generasi ya lahir tahun 2000 sekian ya banyak yang belum kenal ya. Oke, jadi beliau adalah KUPT di Desa Tirta Kencana dan Sabta Mulia. Oke, sehat Pak Nji? Alhamdulillah. Oke, tapi sebelumnya kita pengen kenal lebih dekat dulu nih sama Bapak ini. Jadi Bapak itu dulu dari mana? Gimana ceritanya bisa sampai di Rimbu Bujang, KUPT di Tirta Kencana, gimana? Iya. Saya dulu pertama daftarnya kan daftar kerjaan di Jogja. Oh, di Jogja, Di Pak. Jogja, di Jogja diterima, kemudian ditempatkan di Jambi Provinsi. Iya. Di Provinsi itu tahun 75. Baru-barunya tahun 75 itu saya di sini langsung dekat dengan Pak Anu kan, bahwa karena saya pegang humas di provinsi. Iya. Saya kemana-kemana kan ikut sama kepala kantor, Iya. kadang sama Pak bareng sama Pak Gubernur, dulu Pak Gubernurnya Pak Tambunan. Oh iya, Pak Tambunan. Ya, Ya. Pak Tambunan. Nah, kalau kepala kantor saya Pak Sukasti dari Jogja. Tapi nggak ada, sama-sama saya daftar di Jogja dengan Pak Kati, nggak ada ininya. Oh iya. Tapi Bapak dari mana? Kan Saya daftarnya di Jogja, tapi di Jogja. asalnya Bapak sendiri dari mana? Kalau aslinya saya dari Banyumas. Oh, Banyumas ya. Banyumas, makanya namanya yang saya untuk ingat-ingat anak cucu di sini itu, Iya. makanya saya terjemahkan jadi Tirta Kencana, Nah, Tirta ini. Banyu, Iya. Kencananya Kencana Mas, Mas. jadi Oke. Banyumas. Nah, ini saya yakin banyak yang nggak tahu tuh anak-anak sekarang. Jadi rupanya Tirta Kencana itu bahasa lain dari Banyumas, karena beliau sebagai KUPT yang ditugaskan di sini itu berasal dari Banyumas. Jadi Banyumas yang ada di Sumatera ini. Oh, gitu Pak Ji. Kalau Sabta Mulia itu, Sabta itu 7, Ya. mulia, mudah-mudahan mulia terus. Oh, gitu ya. Untuk rakyat saya di sana itu. Tujuhnya apa ini Pak? Sabta 7. Unit 7. Oh, waktu Ini kan itu unit 6. oh iya, waktu itu unit 7 Pak ya. Iya, unit 7 kan Sabta kan, Sabta Iya. 7. Nanti Oke. nah itu Oke, Ya. berarti Bapak sampai di sini tahun berapa Pak? saya mulai 75 itu akhir ya udah masuk sini. Belum ada manusia. Oh, iya, iya, iya. Masih hutan lebat. Berarti kalau Tran yang unit 1 tuh Unit 1 sudah ada itu. 75, 75 Bu ya? 75. Itu tapi beda dulu awalnya sana cuma 2 hektar tuh. Oh iya. Ini Iya. sini polanya lain lagi kan untuk Iya. ini 5 hektar per kakak. Itu Yang 2 dibukakan. itu kabarnya ternyata dulu sebelumnya Ya. saya sempat wawancara sama PLT Kepala Desa di unit 2. Dulunya ternyata jatahnya tidak 5 hektar, yaitu cuma 2 hektar atau 2 hektar berapa gitu. Dan beliau cerita akhirnya ditambah menjadi 5 hektar. Ternyata beliau ini yang punya andil untuk jadi apa ya, jatahnya jadi 5 hektar. Masalahnya begini dulu, Rimbu Bujang itu kan dijagokan untuk terima bedul desa Wonogiri. Oh, jadi Wonogiri itu awalnya itu ditawarkannya Rimbu Bujang. Iya, Rimbu Bujang. Kita udah kerja penuh, ternyata yang dipilih situ. Nggak mau di sini. Nggak pas ini, pas itu penerimaan pertama itu saya ikut sama Pak Kepala Kantor saya, terus Pak Anu satu mobil, Pak Gubernur satu mobil ke sana. Waktu itu yang mengantar itu
Pak Harto itu terima di sana. Oh, selama ini kan saya kira justru di Sitiung, karena di Sitiung itu nggak muat, akhirnya sebagian di Rimbu Hilir. Iya, Ternyata terbalik Pak ya. Jadi awalnya ditawar di sini malah nggak mau. Iya, sini di sana dari penilaian tim itu menang sana, gitu loh. Ya timnya nggak tahu lah ya. Kita tuh. Tapi waktu itu memang jatahnya tidak 5 hektar kali Pak ya. Enggak, awalnya kita tetap plot 2 hektar. Iya, iya. Plot 2 hektar. Makanya dipikir-pikir sana 2 hektar, sini 2 hektar, pilih sana Pak ya. Iya, kejadiannya 5 hektar ini begini, habis dari Sitiung, peresmian penempatan pertama dari Gajah Mungkur. Ya. Nah, kita pulang naik Land Rover yang panjang itu. Ya. Saya, Pak Sukasti kepala kantor, kemudian Pak Gubernur, Pak Tambunan. Tambunan, ya. Pak Tambunan itu sambilan di mobil itu cerita, Pak Kasti, kita itu kalau perang itu sebenarnya ini kalah perang, gitu kan. Iya. Gimana kalau kita itu buat model yang lain dengan yang lain? Kita kan punya hutan luas. Apa kita bikin jadi petani sawit atau petani karet gitu. Nah, kita kasih aja coba 5 hektar satu kakaknya. Yeah. Nah, setelah itu Pak Kasih boleh gitu kan, boleh. Jadi begitu sudah bulan, besoknya saya dipanggil sama kepala kantor, Dek, sama Pak Kasih, Dek, coba kemarin kan dengar sendiri apa Pak? Yang itu loh Pak Kup bilang gini gitu ya, 5 hektar gitu. Oh ya, saya tahu. Bisa nggak adik bikin itu? Ya insya Allah bisa. Oh gitu. Nah, kemudian setelah itu saya mulai kita lihat peta itu jam kuno tahun Hindia Belanda tahun 30-an kan. Ya udah, kita peta, kita gambar ini. Dan memang ada seperti Sungai Ale itu kadang-kadang ya pindah ya yang namanya peta zaman dulu. Zaman dulu kan. Nah, itu kita bikin kotak 5 hektar. Makanya mungkin saya punya pola yang aneh. Saya coba mau bikin pola khususnya untuk unit 6. Saya kasih tengah itu tanah umum yang luas untuk mempercapai nanti kalau seandainya jadi berkembang bisa jadi pusat pemerintahan. Makanya ini 60 hektar ini kayaknya tanah airnya luas sekali ya. 60 hektar, terus pinggir sana kasih 5 hektar, pojok sana 5 hektar, pojok 5 hektar. Nah, setelah jadi unit 7 juga kayak gitu, tapi nggak seluas ini ya. Nah, saya pusatkan ke sini supaya jadi percontohan. Karena setelah itu sudah jadi semua, sudah kita kerjakan dengan teman-teman di kantor itu, bahkan kita bikin tata ruang. Nah, itu akhirnya disetujui. Oke. Begitu sudah disetujui malah saya dipanggil lagi. Kamu bikin pola ini maunya apa? Saya ceritakan yaitu coba saya mau punya model begini. Kalau jadi ya kamu bisa nggak untuk mencoba model ini gitu kan? Saya tak bicara sama istri dulu, mau nggak? Iya. Untuk pindah ke sana ke hutan. Nah, kalau saya bicara sama dia ya boleh aja mau. Udah, oke. Udah kamu pegang 2 unit. Oke lah, bikin naskah ke sini. Oh, berarti dulu awalnya Bapak tidak tinggal di sini awalnya? Ya di Jambi. Di Jambi. Oh, iya. Jadi kan saya kalau ke sini tidurnya di camp itu sama tukang sinso. Oh iya. Itu gitu lihat. Akhirnya sama ibu setuju pindah ke sini. Ya setelah ada orang. Oh iya. Sebelum ada orang enggak. Iya. Iya. Nah, setelah 76 kan sudah jadi, jalan sudah jadi, rumah sudah jadi, itu mulai penempatan kan. Nah, sudah mulai penempatan, istri saya pindah sini sama anak, saya punya anak 2. Saya di tempat itu loh bangunan itu yang
Bank BRI itu dulu di situ mau Rumah untuk dinas BRI. ini rumah dinas Ini belum rumah- jadi. iya, iya. Dulu rumah ini belum jadi. Nah, ini saya masih manggut di sana. Yang belakangnya itu untuk kemah itu loh. Oh iya. Iya itu tempat kemah untuk perkemahan. Oke, jadi memang jauh-jauh hari sudah dipersiapkan tanah air untuk kedepannya, Pak. Ya? Iya itu sebenarnya gitu. Jadi maksud saya, ya mudah-mudahan besok bagi kecamatan atau kabupaten itu enggak. Saya sudah menyiapkan. Nah, itu dah. Saya sudah menyiapkan semua. Oh, iya. Oke Pak, terus kalau gambaran waktu itu mungkin dibandingkan dengan sekarang seperti apa sih Pak waktu itu Pak? Gila. Ya kalau dulu kalau dibilang menderita ya nggak menderita, tergantung hati mereka ya. Iya, iya, Dan iya. kita kalau dia memang niatnya memang untuk ini ya untuk berbuat untuk mencari nafkah beneran ya dia nggak bakal meninggalkan tempatnya. Tapi memang kita membina itu harus sebaik mungkin. Oh, iya. Bisa ngelus mereka itu supaya Iya. ini loh. Dan itu barangkali nggak gampang Pak ya? Hah? Nggak Bukan gampang lagi. Sulitnya bukan main. Karena orang banyak ya. Berapa kakak sih dulu Pak pertama? Ini 367 kayaknya. Awalnya sana, sini ya? Iya, sana itu 216. Yang unit 7. Yang 7. Oh, iya. Ya. Nah, itu makanya yang namanya membina itu harus sabar. Orang banyak dan dari Wah. asal yang berbeda-beda. Iya, ada yang biasa ya alhamdulillah yang biasa mabuk biasa ini lama-lama sering saya tengokin jadi sembuh gitu. Jadi barangkali gambaran mungkin kalau dulu KUPT itu kayak semacam ya harus jadi pengayom yang serba bisa. Ya iya. Ono wong meteng ya ngurusi, ono wong lahir ya ngurusi, wong mati ngurusi. Segalanya Sampai segala. korden. Sampai yang 3 diceritain bulan kebuluan kayu banyak, kita nggak punya kain kafan, apalagi kita keluar nggak bisa. Oh iya iya iya. Ya, jalan motor nggak bisa, ya belum punya mobil waktu itu kan. Anunya inventarisnya motor apa CB dulu, CB 100. Iya. Kalau jalan lagi jelek kan belum ini pengerasannya masih tanah. Iya iya. Wih, Iya. pokoknya luar biasa deh. Oke. Oh ya, teman-teman ini nyambung nih. Waktu itu kita pernah bercerita sama Mbah Barowi, salah satu transmigran juga sama dengan beliau, ada yang meninggal dibungkus pakai Iya, korden. iya. Sama ternyata. Ya karena itu kesulitan kita mencari kain kafan. Iya. Jadi ya yang penting kan kita kan kalau orang meninggal itu kan kita melaksanakan anunya mensucikan, ya Iya, kan, iya. membungkus, menyolatkan. Ya apa yang kondisi darurat, ya kita harus menyesuaikan. Oke oke. Iya kan? Iya Apa iya. terus kita nggak harus dibungkus dibuang begitu aja kan enggak. Adanya korden ya korden. Ada lah. korden dibung cari bersih. Dilepas. Saking sulitnya itu kainnya ini kain panjang itu. Tapeh kalau orang Iya, Jawa. nah itu ya Selendang. adanya itu sudah itu aja nggak apa-apa. Ya, kalau nyari sekarang belum tentu dapat, harus ke Bungo. Terus unit 2 Belum rame waktu itu, ya? Belum rame dan untuk nyari kain kafan sulit. Oh iya iya. Ya itu pasnya begitu. Oke, ya dan beliau itu sekarang bertempat tinggal di Bogor, Pak. Saya di Bogor, Oh di Bogor. Iya. Putri, di Gunung Putri. Oh, iya. tepatnya Gunung Putri. Jadi pindah dari sini ke Bogor kapan itu, Pak? Saya dari Pindah sini ke Jakarta Jambi dulu. Oh ke Jambi dulu. 82 saya pindah ke Jambi. Di Jambi sampai 86. 86 saya pindah Jakarta. Jakarta. Oke. Di Inspektorat Jenderal sampai pensiun. Oh Nah, iya. itu loh. Pemeriksa Ya. keuangan di Jakarta. Oh gitu. Tapi hebatnya sampai sekarang beliau itu ternyata masih sering ngintip unit 6 khususnya lewat YouTube, Pak ya. Oke. Jadi perkembangan di sini tahu semua beliau ternyata. Ada barangkali perasaan gimana gitu kali Pak ya? Dulu pernah Iya. berjuang di sini. Sebenarnya ya perasaan bangga juga tidak, memang kita harus berusaha demikian ya. Iya, iya. Waktu itu kan pendidikan sulit ya, jauh. Iya, iya. Nah, saya rintis SMP.
SD kan sudah dibikinkan sama proyek kan. Oh iya. Untuk meneruskan SMP jauh. Dulu harus juga juli belum 2 ada, ya. iya. Oh, belum ada juga juga. belum ada. Baru anu kan. Jadi saya bikin ya yang SMP SMP 13 itu, SMP yang sekarang SMP 13 itu Iya. dulu saya bangun dari kayu, Oh iya. tempat lokal. Nah, saya pertama kepala sekolahnya. Oh, langsung gitu. Saya Langsung. udah terus guru-guru SD itu saya rekrut, udahlah pokoknya kan ada buku pegangan SMP. Iya. Anak kita di sini nanti kita anukan ke dalam zaman dulu PDK ya. Iya, iya. Nah itu kita anukan supaya jadi murid jauh. Ya kan dari nanti diakoni dari SMA mana gini kelas jauh lah gitu. Nah, itu Dan- alhamdulillah jalan kan. Iya. Nah, Jadi bisa. memang betul-betul harus serba bisa. Nah, iya, anak kecil yang pada biar nanti masuk SD bisa udah bikinlah TK-TKan gitu. Iya. Saya dulu bikin TK di sini pertamanya. Oh iya. Di situ di pasar itu masih tuh kan tiga lokal itu saya bikin. Oh iya, sekarang udah jadi Nah, dulu negeri. pindah situ setelah saya pindah situ ya sudah. Karena dulu kan masih dipakai gudang. Ada gudang bantuan bibit macam-macam, makanya kan nggak kita usik untuk sekolah kan. Tapi kan bangunan itu 3 lokal. Nah, itu. Ya. Ya, barangkali pesan nih untuk ya karena Bapak dulu di sini pertama pemimpin di sini gitu. Apa sih yang ingin disampaikan khususnya ke transmigran dan juga generasi yang setelahnya gitu, anak cucu transmigran. Ya saya itu mengharapkan ya, walaupun transmigran jangan berkecil hati. Kita istilahnya manusia dilahirkan sama kan. Kalau mereka bisa sekolah tinggi, mengapa kita tidak bisa? Gitu kan? Mereka bisa nyanggul di sawah, kita mesti bisa nyanggul di tanah kita kan. Nah, kita bisa saya ajarin ke semua warga begitu. Iya. Jadi jangan kecil hati kalau kita di hutan pertama memang begini. Tapi kalau sudah yang merasakan, mereka bersyukurnya bukan main. Iya, iya. Bukan main. Sekarang dan hasilnya udah kita bisa lihat, Pak ya. Ya, mungkin kalau saya dibanding dengan warga malah pada kayaan mereka. Oh ya, satu lagi yang terakhir Pak. Apa lagi? Kalau ngelihat sejarahnya kan tahun 75 ke sini, artinya waktu itu Bapak udah usia, udah keluarga Pak ya, udah kayaknya mungkin 30-an tahun paling enggak kan? Ya. Berarti sekarang setidaknya udah 70 tahun lebih nih Pak ya. Saya 72 sekarang. Nah, ini kok masih segar bugar ya. Sebenarnya gampang. Iya, Rahasianya resepnya apa gampang. ini Pak? Kita itu jangan iri sama orang, jangan dengki sama orang. Itu aja, Pak, ya? Iya. Awet muda. Iya. Jangan dengki. Orang punya mobil ya sudah, wong kayak gitu. Kita mau punya sendiri. Iya. Oh, rezeki kan nggak bisa, istilahnya nggak bakal keliru gitu loh. Oke, luar biasa. Yang penting kita mau usaha, insya Allah nggak bakalan kekurangan. Kerbo aja nggak bisa nyangkul makan kok, kan dikasih. Betul. Oke, luar biasa. Ya, Pak Badru, terima kasih sedikit ceritanya. Ini mohon maaf saya mengganggu karena udah, saya ya. tahu nih Bapak pasti capek seharian full banyak urusan di sini. Ibu terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan nggak kapok besok suatu saat ke Tirta Kencana lagi nih. Alah, boleh. Allah. Saya kayak kadang-kadang setel oh ini pas ulang tahun, oh pasti acaranya gitu, saya cari-cari, oh ada. Ulang tahun SMP bapak yang nyuruh nyambut, malah murahnya enggak, jadi enggak enak. Oke, teman-teman, ya itu tadi obrolan singkat kita. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi keterbatasan waktu dan beliau harus kayak kejar ini, besok harus balik lagi ke Bogor, Pak Ji. Ya, mudah-mudahan lancar perjalanannya, Pak. Amin. Oke, teman-teman, ya itu tadi mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.